Saya sih jujur melihat beauty goals yang mulai bergeser ya. Jadi kalau dulu itu kita lihat dari tren konsumen yang hadir, konsumen dulu itu lebih banyak yang mempertanyakan, saya ingin kulitnya instan dan putih, gimana caranya? Gitu. Tapi sekarang konsumen justru datang ke kita dengan standar yang berbeda, bertanya bagaimana caranya saya bisa menua dengan kulit yang sehat, saya bisa mempunyai kulit glowing yang natural. Begitu. Jadi memang trennya bergeser nih dari yang ingin instan akhirnya ingin yang sustainability healthy. Anda kembali menyaksikan Nusantara Business Hour dan kita masuk ke segmen khusus Health and Beauty Insight. Industri kecantikan Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan yang pesat dan menjadi salah satu sektor ekonomi yang paling dinamis dalam beberapa tahun terakhir. Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Bambang Susatyo, mengapresiasi peluncuran perangkat diode laser berstandar internasional Lister MHR XL yang dinilai mampu memperkuat ekosistem industri kecantikan nasional. Menurut Bamsud, kehadiran teknologi modern membuka peluang bagi klinik estetika untuk meningkatkan kualitas layanan sekaligus memenuhi standar profesionalisme dan keamanan alat kesehatan. Nilai pasar produk kecantikan dan perawatan diri Indonesia pada 2024 tercatat mencapai 7,25 miliar dolar AS dan diproyeksikan meningkat menjadi 9,7 miliar dolar AS pada 2026. Bamsud menegaskan inovasi teknologi, penguatan merek lokal, sertifikasi, serta regulasi yang melindungi konsumen menjadi fondasi penting agar industri kecantikan dapat berkembang sehat dan menjadi motor baru ekonomi kreatif nasional. Menariknya, di balik pesatnya pertumbuhan industri kecantikan, terjadi pula pergeseran pola pikir masyarakat. Kecantikan kini tidak lagi hanya berbicara tentang penampilan, tetapi juga menjadi bagian dari gaya hidup sehat, wellness, dan kesehatan kulit secara menyeluruh. Lantas apa saja yang mendorong perubahan tersebut dan kemana arah industri beauty Indonesia ke depan? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami CEO and Founder Kefir Group, Destiani Retno-Ningrum. Halo Mbak Desti, Halo apa Mbak, kabar? sehat, Selamat luar biasa. datang di studio Zona Cuan. Terima kasih banyak. Iya, menarik sekali kalau kita bicara terkait dengan health conscious masyarakat. Yes. Dengan kesadaran kesehatan yang semakin tinggi, kesadaran akan kesehatan kulit ini juga terlihat semakin meningkat. Kalau berdasarkan pengamatan dari Kefir Group sendiri, apa sih yang mendasari peningkatan ini? Iya, jadi memang tentunya di era yang saat ini teknologi digital masif ya. Yang pertama tentunya kita melihat perkembangannya cukup masif. Jadi memang dengan adanya sosial media ini yang pertama sih, sosial media ini diakses dengan sangat mudah. Sehingga informasi-informasi yang kita dapatkan juga sangat banyak gitu. Khususnya memang dokter-dokter kecantikan juga saat ini sudah bisa mulai mengedukasi. Sehingga dengan banyaknya informasi ini juga membuat masyarakat bisa lebih aware. Nah yang kedua memang kita lihat semenjak pandemi ya Mbak ya. Jadi memang sejak pandemi ini kita lihat tren mindset masyarakat ini mulai bergeser. Dari yang sebelumnya memang masyarakat tidak terlalu aware dengan kesehatan, tapi semenjak pandemi masyarakat sadar bahwa kulit ini merupakan bagian terbesar dari tubuh. Sehingga memang menjaga kesehatan kulit juga sama dengan menjaga kesehatan dari tubuh kita gitu. Dan yang ketiga, saya sih jujur melihat beauty goals yang mulai bergeser ya. Jadi kalau dulu itu kita lihat dari tren konsumen yang hadir, konsumen dulu itu lebih banyak yang mempertanyakan, saya ingin kulitnya instan dan putih, gimana caranya gitu. Tapi sekarang konsumen justru datang ke kita dengan standar yang berbeda, bertanya bagaimana caranya saya bisa menua dengan kulit yang sehat, saya bisa mempunyai kulit glowing yang natural. Begitu. Jadi memang trennya bergeser nih dari yang ingin instan akhirnya ingin yang sustainability healthy. Baik, apakah ini artinya beauty standarnya juga sudah berubah begitu seiring juga mungkin dengan perkembangan zaman dan banyaknya informasi begitu. Seperti yang kita tahu, standar kecantikan perempuan untuk di Asia itu kan biasanya yang kurus, lalu putih begitu. Apakah dari pengalaman Kefir saat ini sudah mulai bergeser?
Betul sekali. Jadi memang kita lihat dari data-data pasien yang hadir ya, data-data pasien yang dulu memang cenderung bagaimana caranya trennya meningkatkan warna kulit menjadi lebih putih dan cerah, sekarang lebih ke arah bagaimana meningkatkan skin barrier saya. Bagaimana saya ingin melihat glowing tapi natural, tidak berlebihan begitu. Jadi dari situ beberapa tahun terakhir kita melihat bahwa trennya ini bergeser dan kita lihat habit dan mindset perempuan-perempuan Indonesia ini cukup berkembang ya begitu. Baik, dan untuk terkait dengan produk juga begitu, apakah ada pergeseran juga produk-produk kecantikan atau produk-produk wellness yang saat ini lebih diminati oleh customer? Ya, jadi kalau kita lihat juga Mbak, banyak juga produk-produk yang berasal dari global ya. Jadi produk-produk global ini kenapa sih saat ini mulai muncul regeneratif skincare atau regeneratif treatment juga. Jadi bahan-bahan yang memang berfokus untuk jangka panjang. Kenapa juga peptide, ceramide sekarang semakin banyak diminati oleh masyarakat. Khususnya kalau di industri, tadi kita bicara di skincare itu di ingredients, kalau di industri klinik kecantikan, treatment-treatment yang hadir sekarang yang ditanya oleh masyarakat justru seperti skin booster, kolagen stimulator, begitu yang memang fokusnya untuk memperbaiki dari dalam dan bagaimana caranya saya bisa healthy aging. Begitu sih, karena kita kan biasanya kebiasaannya adalah melihat dari yang tren dari luar ya. Memang dari luar tadi sudah mulai bergeser ingredients-ingredientsnya peptide, ceramide, kolagen gitu. Memang fokusnya adalah untuk aging dari dalam gitu. Akhirnya juga mengikuti Indonesia sendiri sih. Baik, tapi adanya pergeseran ini kalau menurut Mbak Desti apakah cuma FOMO sesaat gitu atau memang sudah terjadi perubahan yang lebih dalam lagi? Nah, kalau uniknya ya, kalau saya lihat sendiri, karena memang sekarang tren di media sosial itu lebih Gen Z ini, berhubung saya juga Gen Z Mbak, jadi memang Gen Z justru lebih suka hidup yang memang well balanced, begitu. Jadi memang, saya tuh suka hidup yang memang lifestyle-nya juga sehat, begitu. Jadi, kita tuh tidak hanya fokus di perawatan saja, atau kita tidak hanya fokus bekerja nih, tapi kita juga bisa merawat diri kita bisa tetap self developing, kita bisa olahraga. Jadi kelihatannya di era Gen Z ini justru dengan adanya habit yang sudah terbentuk bukan hanya FOMO semata dan malah bisa menjadi sustainability mindset ya yang memang cukup baik untuk tren-tren ini kita ikuti gitu. Tren untuk aware terhadap lifestyle yang hidup sehat begitu untuk ya udah kita lebih better maunya traveling aja nih supaya mindsetnya juga happy karena kalau insight-nya udah happy jadinya keseluruhannya happy gitu, jadi juga makin cantik, begitu Mbak. Baik, dengan meningkatnya awareness ini apakah ini menjadi faktor utama juga yang menjadi pendorong pertumbuhan industri health and beauty sendiri? Jangan dijawab dulu, kita akan bahas usai jeda, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Anda kembali lagi di Health and Beauty Insight dan kami juga masih bersama dengan CEO and founder Cafe Group, Destiani Retnoningrum. Iya Mbak Desti, kalau terkait dengan industrinya saat ini, kita lihat banyak sekali bermunculan klinik-klinik kecantikan, begitu bahkan dari luar negeri ini juga banyak yang membuka cabang di Indonesia begitu. Tapi secara kompetisi, Mbak Desti melihat seperti apa? Ya, kalau kita lihat, saya sih menilai ini sebagai possibility yang bagus ya Mbak ya. Karena belakangan juga saya banyak berdiskusi dengan rekan-rekan saya juga, ada juga rekan-rekan dari dokter juga gitu. Jadi yang menarik adalah terakhir saya diskusi dengan dokter yang memang spesialisnya di spesialis kulit begitu. Nah, beliau ini bercerita, kita kan melihat tren itu sebetulnya dari negara luar ya, contohnya dari Korea Selatan. Nah, tren di klinik kecantikan memang kita mengacunya ke Korea Selatan, which is itu ke surgery. Saya beberapa tahun belakangan sempat ke Korea dan cukup menarik Mbak, karena yang saya lihat itu di sepanjang jalan Gangnam itu memang terpapar poster-poster yang lumayan banyak mengenai surgery dan memang yang terlihat di sana itu bukan mereka mempromosikan harga tapi justru mereka mempromosikan hasil begitu. Jadi dari maraknya tingkat persaingan, dari global yang mulai masuk ke Indonesia, kemudian brand lokal yang juga akhirnya tumbuh, saya melihat justru ini jadi salah satu power ya dan kesempatan untuk kita bisa lebih
melakukan kompetisi yang sehat dan juga kreatif. Karena semakin banyaknya demand, semakin tingginya tingkat kompetisi, justru kita akan berlomba-lomba menampilkan, oke, kliniknya bagaimana caranya dipercaya. Kita menimbulkan trust kepada pasien. Kita semakin meningkatkan hasil yang diinginkan dan juga services juga yang dibutuhkan begitu. Jadi justru ini jadi good point juga ya di sisi dokternya juga. Jadi para dokter ini jadi lebih acknowledge lagi ilmu-ilmunya gitu, bisa escalate lagi akhirnya tentang treatment estetik, dan akhirnya yang menjadi positive impact-nya justru ke customer sendiri. Jadi customer merasa lebih, oke, aku satisfied ya dengan klinik A, klinik B. Aku jadi compare-nya bukan tentang harga lagi, tapi justru tentang kredibilitas dokternya, tentang services kliniknya, dan tentang hasil yang ditimbulkan juga gitu. Baik, indikator apa sih kalau menurut pengamatan Mbak Destiny yang membuat sebuah klinik ini bisa survive? Ya, kalau menurut saya pasti semuanya itu saling berkesinambungan ya. Jadi yang pertama pasti kita punya produk yang baik. Kita juga punya tempat yang mumpuni begitu. Jadi kalau kita bicara marketing mix itu kan ada 7 ya Mbak ya. Ada produknya, kemudian ada place-nya, ada people-nya. Kita pasti di industri klinik membutuhkan SDM yang kompeten dan juga SDM yang kredibel. Dokter-dokternya juga sama. Yang keempat itu prosesnya. Gimana sih kita menjalani dari awal masuk sampai dengan kita di treatment sampai sudah selesai treatment, after sales-nya itu terasa nyaman gitu. Dan yang kelima itu ada proses, ada price. Oh, harganya ini masih masuk nggak ya di sisi kita gitu loh. Nah, kemudian juga promotionnya itu kira-kira linear atau tidak dengan kebutuhan kita saat itu. Dan yang terakhir adalah physical evidence ya. Jadi physical evidence itu kalau secara offline ya kita bisa melihat, oh tempatnya ini sesuai nih, klinik estetik memang bersih, nyaman gitu. Tapi di online juga ternyata, oh ini sosial medianya bisa menampilkan hasil-hasil yang baik juga gitu, dan informasi yang kita dapatkan akhirnya bisa sama juga gitu. Jadi seluruh faktor sih saya rasa pasti sangat berpengaruh ya. Jadi memang namanya kita di industri bisnis nggak hanya di estetik ataupun di klinik saja, tapi di seluruh industri saya sih melihat tidak bisa hanya bicara satu faktor, tapi itu semua in diverse ya, in cycle lah ya gitu. Baik, dan kalau kita lihat dengan berjamurnya klinik-klinik kecantikan yang ada di Indonesia saat ini, masih banyak juga masyarakat ini yang lebih memilih untuk mencoba klinik kecantikan di negara-negara lain begitu. Apa sih yang membuat masyarakat ini belum yakin begitu untuk mencoba klinik yang berada di dalam negeri saja? Oke, kalau menurut saya sebetulnya tentang waktu ya Mbak ya gitu. Jadi memang Indonesia ini sedang, saya sendiri gitu, misalkan kita ikut ke sebuah pelatihan itu dokter-dokter yang ada dan mulai tertarik estetik itu cukup banyak begitu. Nah dari sini kita melihat juga bahwa dari sisi porosnya, dari sisi backbone-nya ini yang akan melakukan ini, kita tuh sedang haus ya untuk bisa terus menimba ilmu begitu. Jadi semakin banyak konsumen yang memang ingin ke luar negeri, justru itu menjadi tadi pecutan ya salah satunya untuk SDM dalam negeri kita untuk bisa, oh ayo kita buktikan bahwa Indonesia juga mampu, Indonesia juga bisa begitu. Baik, lalu apa nih yang harus dilakukan baik itu dari regulator atau mungkin dari industrinya sendiri untuk lebih meyakinkan lagi customer ini agar tetap bisa mencoba service-service yang ada di dalam negeri dibandingkan dengan yang ada di luar begitu. Karena kalau kita lihat juga sebenarnya yang ada di dalam negeri ini sudah cukup mewakili apa yang ada di luar negeri. Betul, betul sekali. Saya sepakat ya Mbak ya, begitu. Karena justru kalau di sini kita lihat, pertama sih kita harus meningkatkan inovasi dan juga riset. Karena di segi industri beauty ini memang perkembangannya sangat cepat, produk-produk ataupun informasi yang kita terima juga sangat cepat, sehingga memang Indonesia ini dituntut, oke, kita harus melakukan riset lebih cepat dan juga lebih dalam dan terus melakukan inovasi-inovasi. Karena yang kita lihat justru bagi saya ya, inovasi yang tepat ataupun melakukan riset yang tepat justru bukan tergantung dari seberapa viral ini gitu. Karena kalau kita hanya berpacu kepada ingredients yang mahal atau ini memang sedang viral, itu tidak bisa menjadi jangka panjang, tapi kita lihat berdasarkan kebutuhan konsumen. Contohnya di Kefir sendiri, ini linear dengan yang saat ini saya terapkan. Memang saya dari awal itu membangun Kefir tidak hanya karena tren sesaat, karena kebetulan kita starting sejak 2016. Nah, kalau saya hanya bicara untuk tren sesaat, pastinya sudah selesai begitu saja begitu. Tapi memang karena Kefir sendiri basicnya dari fermented milk, yang mana memang mengandung microbiome. Jadi di microbiome ini memang
sudah ada risetnya bahwa bagus untuk anti-aging, sehingga memang untuk berkelanjutan jangka panjang, oh kita bisa terus melakukan riset agar kebutuhannya ini fit dengan customer. Karena at the end, justru bisnis yang baik adalah justru bisnis yang dapat diterima oleh market, yang aman, yang nyaman, dan yang hasilnya juga efektif tentunya. Baik, salah satu yang paling important dalam bisnis ini adalah profitabilitas begitu. Kita tahu banyak juga yang membuat klinik yang sangat megah, mewah. Tapi apakah bisa benar-benar memberikan profit untuk klinik tersebut begitu. Lalu apa nih elemen yang menurut Mbak Desti ini sangat penting sekali untuk memastikan profitabilitas ini akan tetap berjalan dan tepat waktu. Apalagi kalau kita lihat tadi tren dari beauty ini kan terus berubah, artinya mesin yang mungkin sudah dibeli dalam beberapa waktu ke depan ini mungkin akan berganti dengan mesin yang lebih update lagi. Lalu bagaimana cara untuk memanage ini? Oke, pastinya yang pertama itu kita sangat membutuhkan menjaga trust dari customer ya Mbak ya. Karena kalau yang saya lihat sendiri di bisnis, kita tuh akan capek kalau kita hanya berfokus kepada new customer. Justru yang harus kita tingkatkan adalah retention dan loyalitas dari customer itu sendiri. Nah, dari sini, di sisi klinik sendiri contohnya ya Mbak ya, pasti kita harus menunjukkan trust yang pertama, kita berizin atau tidak, begitu. Dokter-dokter yang kita miliki itu di klinik saya khususnya pasti memiliki izin untuk praktek. Dan juga tempatnya juga memang mumpuni lah kita untuk melakukan estetik, tindakan-tindakannya. Yang kedua kalau di sisi skincare sendiri, ya kita pasti harus berizin juga, harus BPOM juga, and then kita juga memiliki ingredients yang memang sesuai dengan demand dari masyarakat. So, dari adanya hal tersebut, customer akhirnya trust, kita juga bisa melakukan riset ulang ke customer. Contohnya kita melakukan semacam wawancara lah ya ke customer, kira-kira ini masih linear atau tidak ya. Nah, dari situ kita mendengar kebutuhan customer kita ya, kita pasti memiliki brand loyalty yang cukup tinggi begitu. Dengan kita sudah menggenggam brand loyalty yang tinggi, pastinya profit juga akan berjalan sustainability dengan bisnis yang kita miliki sih. Baik, kalau Mbak Desti melihat dengan kondisi saat ini di 2026, 5 tahun ke depan, seperti apa sih nanti tren health and beauty dan juga klinik-klinik kecantikan yang ada di Indonesia? Apakah sudah akan setara seperti yang ada di Gangnam yang banyak dan ramai sekali itu? Yes, kalau harapannya tentu sebesar itu ya Mbak ya. Tapi kalau kita bicara secara realitinya sih kalau 5 tahun ke depan, yang pertama sih pastinya trennya akan bergeser menjadi healthy aging. Jadi memang yang bagaimana bukannya menua dengan cantik, tapi menua dengan tetap sehat. Gitu. Intinya sih masyarakat butuh kulit yang sehat karena dengan sehat terpancar glowingnya juga gitu. Nah yang kedua, menurut saya pasti terjadi teknologi base juga karena di era saat ini di klinik yang sudah kita terapkan sendiri juga, kita sudah mulai ada consultation with AI, skin analyze with AI begitu. Jadi memang hasilnya pasti bisa lebih konkret ya. Kadang memang manusia tuh dengan teknologi jadi lebih percaya ada validationnya lah gitu. Dan yang ketiga, tren beauty-nya pastinya wellness and beauty ini bisa jadi satu kombinasi yang cukup erat. Karena dari sini kita bisa mengukur juga Mbak gitu yang saya lihat bahwa tren beauty ini bukan hanya outside in, tapi inside out. Kita tidak hanya memiliki yang kita harus memakai skincare yang baik, kemudian kita melakukan treatment, akhirnya kulit jadi cantik tuh tidak. Tapi semua linear dengan wellness gitu. Kita juga harus menjaga pola makan, kita juga harus tetap berolahraga, menghindari rokok gitu. Jadi kedepannya akhirnya ya itu kulit sehat atau healthy skin, healthy aging pasti bisa kita dapatkan. Itu mungkin tren yang saat ini ya saya melihatnya seperti itu sih. Di sisi lain kita tahu juga banyak sekali klinik-klinik yang malpraktek begitu yang akhirnya juga menyebabkan kerugian untuk masyarakat. Lalu saran seperti apa nih dari Mbak Desti mungkin untuk pemirsa yang ada di rumah dalam memilih klinik kecantikan? Oke, kalau menurut saya karena memang sekarang justru informasi itu bukannya kita kekurangan informasi ya Mbak, karena memang sosial media sangat masif, tapi justru masyarakat ini mempunyai informasi yang cukup banyak ya. Jadi memang yang pertama masyarakat harus bisa lebih kritis dan juga bisa memfilter informasinya. Yang pertama tentunya kita bisa melihat ukurannya itu dari siapa yang berbicara, begitu. Apakah memang ini merupakan tenaga ahli, misalkan dari dokter atau dari ahlinya, kita lihat dari sana. Kemudian dari yang kedua juga kita melihat ingredients-nya, kita juga karena informasi yang terlalu banyak, masyarakat akhirnya bisa jadi bingung. Tapi pada intinya, sebetulnya kan kita tidak semua kebutuhan saya, misalkan sama nih dengan Mbak gitu. Jadi kita
juga pinter-pinter kitanya gitu. Jadi kalau saya butuhnya moist ya bukan berarti saya harus memakai semua produk yang mengandung retinol, niacinamide, peptide, ceramide, kan tidak gitu. Saya hanya butuh salah satu dari 4 yang tadi gitu. Nah itu jadi dilihat ingredientsnya dan kandungannya. Yang ketiga itu lihat apakah brand tersebut realistis atau tidak, overclaim atau tidak. Because sometimes hal yang berlebihan, sometimes too good to be true is not true lah gitu ya. Jadi pasti brandnya juga harus sekarang dituntut untuk transparan ya Mbak ya, karena informasi-informasi ini bisa diserap dengan mudah, jadi ya masyarakat harus bisa melihat, oh ini klaimnya realistis nggak ya dengan jurnal-jurnal ataupun dengan para influencer lain ataupun dokter-dokter kecantikan lain yang sampaikan, begitu sih. Baik, artinya mencari informasi atau riset ini harus terus dilakukan sambil memilih klinik kecantikan yang paling tepat untuk Anda, karena kebutuhan setiap orang itu berbeda ya. Betul. Artinya mungkin klinik kecantikan yang ini cocok untuk Anda, tapi mungkin yang lain ini belum tentu cocok, begitu ya. Betul. Baik, sekali lagi terima kasih Mbak Destiani Retnoningrum sudah bersama kami kali ini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih Mbak. Ya, dan dialog tadi menutup perjumpaan kita di Health and Beauty Insight kali ini. Saya Mariana Ke, sampai jumpa.